Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal literasi sains Kabupaten Kulon Progo paket A untuk nomor 6 sampai nomor 10. Nah, pada video sebelumnya sudah saya bahas untuk nomor 1 sampai nomor 5. Untuk itu, ayo kita tonton pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman ASPD supaya teman-teman mempersiapkan ASPD lebih matang. Begitu, kita bahas nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada gambar setrika. Nah, di setrika ini tentang materi namanya bimetal. Nah, materi tentang bimetal. Nah, bimetal itu apa? Nah, bimetal itu adalah dua jenis logam yang kita gabungkan tetapi memiliki koefisien muai yang berbeda. Nah, di sini yang ada logam X dan logam Z. Nah, di situ yang membedakan logam X sama logam Z adalah apa? Yang X itu sulit memuai dan sulit menyusut, sedangkan yang logam Z mudah memuai, mudah menyusut. Nah, dari sini berarti kita bisa menentukan alfa yang kecil dan alfa yang besar. Alfa itu adalah koefisien muai. Nah, jadi ya alfa itu koefisien muai. Koefisien muai. Nah, langsung saja kita bahas di sini. Kalau yang ada kata-kata sulit ya, jadi sulit memuai atau menyusut. Nah, berarti di sini diartikan alfanya adalah kecil. Sedangkan kalau mudah ya, nah, kalau mudah memuai, mudah menyusut berarti alfanya besar. Jadi dari pernyataan itu maka bisa kita simpulkan nilai alfa X itu lebih kecil daripada alfa Z. Nah, jadi kata kuncinya di sini ya. Nah, terus habis itu bimetal itu ada dua keadaan, yaitu apa? Dipanaskan ya. Dipanaskan dan didinginkan. Nah, kalau bimetal itu kita panaskan maka melengkung ya, melengkung ke alfa yang kecil. Nah, ke alfa kecil. Sedangkan kalau didinginkan itu melengkungnya ke alfa yang besar. Nah, di sini disediakan ada opsi A, B, C, D. Nah, kita coba cek mana jawabannya yang benar. Oke, yang A. Keadaan gambar A, suhu menurun, berarti didinginkan, melengkung ke atas karena koefisien muai X lebih besar. Ini salah ya, karena jelas itu koefisien muai X-nya yang lebih kecil. Terus yang B ini dikatakan juga koefisien muai X-nya lebih besar. Ini salah. Terus yang C di sini dikatakan dipanaskan, itu betul, meningkat. Terus melengkungnya ke bawah karena koefisien X-nya yang lebih kecil. Nah, ini salahnya adalah yang melengkungnya. Jadi melengkungnya itu bukan ke bawah ya. Jadi kalau kita panaskan ya, kalau bimetal pada gambar ini kita panaskan, terus logam X-nya itu lebih kecil muainya, harusnya melengkungnya kan ke alfa yang kecil. Berarti harusnya melengkungnya ke atas bukan ke bawah. Nah, yang D maka jawabannya. Jadi keadaan gambar B, suhu menurun. Nah, ketika menurun, nah maka melengkungnya ke bawah. Nah, ke bawah tadi kan alfa J-nya yang lebih besar. Nah, makanya itu melengkung ke yang besar. Nah, oleh karena itu jawaban D ini benar gitu. Alasannya karena X-nya lebih kecil, J-nya besar. Nah, jadi didinginkan melengkungnya ke arah J. Nah, J tadi kan yang besar gitu ya. Maka jawabannya yang D. Lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini berkaitan dengan materi kalor ya. Nah, tentang kalor. Nah, kalor, materinya tentang kalor. Nah, di sini ada dua bejana A dan B. Yang membedakan adalah suhu awalnya ya. Suhu airnya di sini 40 derajat sama 20 derajat. Nah, terus di sini ada kalor jenisnya sama karena sama-sama air. Nah, terus disuruh menentukan mana pernyataan yang benar. Nah, kita cek dulu yang nomor 1, pernyataan pertama. Air pada bejana A dan bejana B akan mendidih pada suhu 100.
jika massa A sama dengan massa B dan kalor yang diterima bejana A sebesar 75% bejana B. Nah, 75% ini berarti kan bisa kita ubah ke pecahan ya, maksudnya adalah 3/4. 3/4-nya dari bejana B kalornya. Nah, kita cek di bawah ya, kita buktikan apakah benar pernyataan nomor 1. Jadi di sini suhunya 100 ya. Ya, berarti kita pakai perbandingan ini, jadi kalor di A dibandingkan kalor di B ya sama dengan apa? Yang atas rumusnya dulu ya. Rumusnya itu adalah MC delta T. Nah, nanti pakai yang ini ya, saya kotak ini. Q sama dengan MC delta T. Nah, kita masukkan, jadi ini massa A dikali C dikali delta T A dibanding, nah ini massa B dikali C dikali delta TB. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, di sini dikatakan massa A sama dengan massa B. Nah, karena massa A sama dengan massa B, maka ini kita coret karena sama. Terus kalor jenisnya juga sama-sama air, maka dicoret. Nah, maka tersisa delta T. Nah, delta TA ya. Satu di sini delta TA itu berarti apa? Tadi kan mendidih pada suhu 100. Jadi tinggal 100 dikurangi 40. Berarti hasilnya adalah 60. Sedangkan yang delta TB itu kan berarti dari 100 dikurangi dengan 20. Maka hasilnya adalah 80. Nah, itu nilainya. Lalu kita masukkan di sini. Jadi A dibanding B, nah sama dengan berarti delta TA nya 60/80. Artinya 60/80. Kita coret nolnya. Nah, dari sini berarti kita nyatakan dengan kalor yang diterima A sama dengan, nanti di sini jadi A ya, sama dengan berapa? 6/8. Nah, 6/8 ini kita sederhanakan, kita bagi 2. 6 bagi 2 itu 3. 8 bagi 2 4, jadi 3/4. Jadi QA sama dengan 3/4-nya QB. Nah, ini benar ya, itu jawabannya ya. Jadi nomor 1 jawabannya benar karena kalor yang diterima A itu 75%-nya gitu. Terus yang nomor 2, air pada bejana A ya. Ini benar. Air pada bejana A dan bejana B akan mendidih pada suhu 100 jika massa B itu 75%, jadi 3/4-nya. Nah, 3/4 dari massa A dan kalor yang diterima bejana A itu sama dengan bejana B. Oh, di sini kan kalor yang diterima A dan B sama. Nah, kita buktikan ya. Jadi di sini yang kedua. Jadi QA itu sama dengan QB. Nah, karena kan di sini dikatakan kalornya sama. Terus di sini massa B ya, tulis atasnya. Massa B itu 3/4-nya massa A. Nah, di sini massa B itu sama dengan 3/4-nya massa A. Nah, itu nanti dimasukkan di yang kedua. Nah, terus kita cocokkan nilainya. Nah, di sini berarti langsung saja kita masukkan nilainya ya. Apakah benar nanti jadi 3/4-nya atau bukan? Gitu ya. Nah, dari sini maka kita masukkan rumusnya tadi kan MA ya dikali tadi C, nah kali delta TA ya sama dengan ini MB kali C kali delta TB. Nah, C-nya sama, C-nya kan sama ya. Nah, terus nanti kita masukkan ini MA dikali delta TA-nya adalah 60 ya. 60 sama dengan MB kali tadi 80. Nah, habis itu pindah ruas, kita nyatakan MB-nya. Nah, MB sebesar 75% dari massa A atau 3/4-nya. Nah, kita nyatakan ini 60 MA kali 60 sama dengan MB kali 80. Berarti kalau kita tulis MB itu sama dengan apa? Sama dengan pindah ruas, tinggal 60/80. Kan taruh di bawahnya. 60/80 kali MA. Nah, 60/80 itu adalah apa? Kan 3/4. Nah, berarti ini jadinya 3/4-nya massa A. Nah, berarti benar ya, bahwasanya si massa B ini itu 3/4-nya dari massa A. Berarti nomor 2 benar. Nah, maka jawabannya adalah 1 dan 2. Otomatis nomor 3 dan nomor 4 ini salah ya gitu.
Lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 ini tentang menyelidiki jenis gerak benda. Nah, ini materinya tentang gerak lurus. Nah, ini tentang gerak lurus. Nah, di gerak lurus ini ada grafik-grafik di situ ya. Nah, saya kenalkan dulu. Jadi ada 3 jenis grafik ya untuk hubungan kecepatan dan waktu. Nah, ini ada 3 jenis grafik di sini. Saya gambarkan dulu di samping ya. Jadi ada 3 jenis grafik, yaitu ada GLB, terus ada GLBB dipercepat, sama ada GLBB diperlambat. Nah, kalau yang pertama dulu ini, yang lurus ini. Nah, yang lurus seperti ini ya, namanya nih GLB. Nanti kalau yang condong ya, condong ke kanan gini, ini namanya GLBB dipercepat. Ini dipercepat. Terus kalau yang condongnya ke kiri ini, nah ini namanya GLBB diperlambat. Nah, bedanya itu ya, jadi ada 3 grafik ya. Nah, bedanya seperti itu. Diperlambat, sorry. Ini diperlambat. Nah, dari sini maka kita buktikan mana pernyataan yang benar. Yang pernyataan pertama, A ke B adalah GLB. Nah, A ke B ini kan grafiknya apa ini? Grafiknya ini adalah condong ke kanan. Berarti salah ya kalau dikatakan A ke B itu GLB. Nah, harusnya apa? A ke B itu harusnya adalah kan ke kanan, nanti harusnya GLBB dipercepat. Jadi nomor 1 salah. Otomatis jawaban A dan jawaban B salah. Berarti kalau kita cek di soal tinggal C dan D. Nah, C dan D itu ada nomor 4. Otomatis nomor 4 benar. Nah, gitu. Langsung kita buktikan, oh nomor 4 benar. Nah, terus tinggal kita buktikan nomor 2 ataupun nomor 3. Nah, nomor 2, A ke B adalah GLBB. Ya, betul ya, A ke B GLBB dengan nilai A adalah 2/3. Nah, kita cocokkan yang pertanyaan kedua. Nah, percepatan itu gimana rumusnya ya? Percepatan itu adalah A ya. A sama dengan delta V dibanding delta T. Nah, kita cek di sini. A itu kan awalnya kecepatannya 0 ya sampai 2. Berarti kita masukkan delta V nya adalah 2 min 0. Jadi 2 min 0 dibanding, nah waktunya adalah dari 0 ke 3. Berarti waktunya 3. Maka sama dengan 2/3. Nah, ini 2/3 meter per sekon kuadrat. Nah, gimana jawabannya? Berarti yang jawaban yang kedua adalah benar. Oke, berarti jawabannya udah tahu ya, yaitu 2 dan 4. Berarti yang C. Oke. Lanjut yang nomor 9. Nah, 9 itu tentang namanya gaya ya. Ini tentang gaya dan gaya hukum Newton. Nah, jadi gaya dan tentang hukum Newton. Nah, di sini atas ya sudah jelaskan kalau gayanya searah adalah dijumlahkan, tetapi kalau gayanya berlawanan maka dicari selisihnya. Nah, di sini ada 2 orang anak ya. Jadi ada Wawan mendorong dengan gaya 600, berarti ya, ini Wawan ke kanan ya. Jadi ini ke kanan 600. Sedangkan Joni juga menarik. Kalau menarik berarti apa? Ini juga ke kanan. Ini adalah 400 Newton. Nah, berat. Terus di situ ada gaya gesek nih ya. Nah, ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang arahnya berlawanan. Berarti nanti di sini ya harusnya sigma F itu adalah apa? Gaya si Wawan ya. Berarti F Wawan, FW ditambah dengan si Joni, FJ. Nah, nanti dikurangi dengan gaya geseknya. Nah, pakai ini. Nah, nanti persamaannya pakai ini. Nah, terus kita cocokkan mana pernyataan yang benar. Nah, yang A, gaya yang bekerja pada kardus itu 1000. Nah, apakah benar 1000? Salah ya. Karena bukan 1000, karena di sini dikatakan ada gaya gesek 100. Berarti harusnya kalau totalnya kan udah tahu ya. Jadi total si Wawan dan Joni adalah 1000. Nah, tetapi kan di situ ada gaya geseknya. Berarti gaya yang bekerja pada kardus itu kurang dari 1000 harusnya. Karena ada gaya gesek ya. Terus yang ini salahnya di sini. Terus yang B, gaya yang bekerja pada kardus adalah 900. Searah dengan gerakan Joni apabila gaya gesek pada kardus sebesar 100. Oke, kita cek. Jadi di sini si sigma F-nya itu 900. Nah, karena apa? Karena si Wawan dan Joni kita jumlahkan, nanti 600 tambah
400. Nah, tambah 400. Nah, terus gaya geseknya adalah 100 min 100. Nah, jadi 900 sama dengan ini 1000 kurangi 100, berarti 900. Nah, berarti ini cocok ya, ini tepat. Kalau gaya yang bekerjanya adalah 900 karena kardusnya itu memiliki gaya gesek 100 dan arahnya itu searah dengan Joni ya. Jadi arahnya ke kanan. Diarahnya ke kanan. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Terus terakhir nomor 10. Nah, nomor 10 ini tentang pemanfaatan biogas dalam kehidupan manusia. Nah, ini berkaitan sama namanya ini apa ya? Bentuk energi. Nah, kalau materinya tentang bentuk energi. Nah, bentuk energi. Nah, dari gambar ini di atas ini nanti anak-anak harus bisa menyelidiki ya, atau membaca literasi tentang gambar di atas mana pernyataan yang benar. Langsung saja kita cek yang A. Di dalam tangki digester anaerob terjadi perubahan energi panas menjadi energi kimia karena biogas membawa gas metana yang mudah terbakar. Oke, kita bahas di sini ya. Jadi sini ada digester anaerobik. Nah, ini kan digesternya di sini. Nah, di sini ada namanya kotoran hewan. Nah, kotoran hewan tadi itu kan bisa kita sebut sebagai namanya sumber energi kimianya. Nah, energi kimia nanti diolah di namanya digester anaerobik. Nah, di sini dikatakan terjadi perubahan energi panas menjadi energi kimia, itu salah ya. Nah, harusnya apa? Kembali, harusnya dari kimia dulu kan, kimianya dari kotoran tadi berubah jadi panas gitu loh. Karena kan kimia itu kan bisa berupa gas, bisa berupa tadi kotoran, atau bisa berupa bahan-bahan yang lain. Nah, maka yang nomor A ini salah, kebalik. Terus yang B, biogas yang dihasilkan dalam tangki digester anaerob merupakan sumber energi yang langsung dapat digunakan. Nah, ini salah apa benar? Nah, kita cek. Di sini dikatakan ya, biogas kemudian dimurnikan. Nah, kata nih ya. Jadi ketika tadi sudah melalui proses anaerobik digestion, nah maka nanti kan dia masuk ke generator nih ya, masuk ke generator. Nah, pas sebelum masuk ke generator, maka ini ada kata-kata kemudian dimurnikan. Nah, ada kata-kata dimurnikan. Nah, kalau di nomor B, opsi B itu dikatakan langsung dapat digunakan untuk menggerakkan generator. Itu berarti apa? Jawabannya salah. Karena langsung, padahal harus dimurnikan terlebih dahulu. Terus yang C, biogas dapat digunakan untuk memasak karena gas metana yang terbakar di dalam kompor mengalami perubahan energi kimia menjadi panas. Itu benar ya? Nah, jawabannya betul. Karena kan gas itu kan energi kimia. Terus kita ubah, atau kan tadi biogasnya kan dimanfaatkan bisa untuk memasak. Nah, memasak itu kan berarti nyala api. Nah, api itu adalah energi panas. Nah, berarti jelas ada perubahan energi kimia dari gas berubah menjadi api, yaitu energi panas. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya. Jadi pembahasan 5 soal tadi sudah kita bahas, kita kupas tuntas dengan materinya, dengan cara-caranya. Nah, ayo adik-adik kita tonton ya video ini sampai selesai dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oke, jangan lupa ditunggu ya untuk nomor berikutnya akan segera di-upload. Oke, terima kasih.